Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal mukarramat, para asatidz wal ustadzat, para hujjaj, para tokoh, terkhusus kepada ketua DPR Mushola Al-Muhajirin, Bapak Ade Erlangga beserta segenap pengurus, Ketua RT 06 Bapak Samidi beserta jajaran, orang tua orang tua kita, Bapak Haji Abdiya, Bapak Salim, Bapak Wid, Bapak Habib, dan para Bapak Ibu jamaah yang lainnya, mohon maaf tidak ditata dan disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan, keberkahan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'millah, di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan takdirnya kembali Allah jemput dan kumpulkan kita di majlisnya yang mulia ini dalam nuansa ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita berasetkan ibadah, dan apapun ibadah yang kita lakukan diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah keharibaan bagi ta'ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada segenap hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki bulan kemuliaan, yakni bulan Rajab. Salah satu bulan di antara bulan-bulan yang mulia, Allah khususkan Rajab adalah bulan yang dimuliakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan dalam satu tahunnya itu sebanyak 12 bulan. Ini sudah diatur sama Allah. Dan Allah hitung 12 bulan dalam satu tahunnya itu sudah dijelaskan di kitabillah, di dalam kitab Allah Al-Quran. Artinya bukan buatan manusia, ini bulan-bulannya ada 12. Bahkan nama-namanya pun ini sudah disebutkan oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, tepat di hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, udah ada nama
Gak ada nama hari, nama pekan, nama bulan dalam satu tahunnya. Siklus peredarannya dan perputarannya sudah ada sejak pertama kali Allah ciptakan langit dan minha, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dihormatkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dalam artian bulan-bulan yang lain tidak mulia. Tapi 4 bulan ini terbentang Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, satu lagi Muharram. Ini 4 bulan yang Allah muliakan. Dengan kemuliaannya itu Allah perintahkan kepada semua hamba dan semua makhluk tanpa terkecuali untuk selalu berkasih-kasih dan bersayang-sayang kepada semua makhluk, dengan tidak menganiaya, tidak mencaci, tidak menzalimi, tidak menyakiti, tapi saling sayang menyayangi untuk menyambut kemuliaan bulan Ramadan. Makanya isi bulan ini terhitung Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apapun yang menjadi ibadah dan perbuatan baik, tanpa terkecuali kebaikan apapun yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan dan akhlak serta sikap, itu semuanya adalah tanaman-tanaman kita yang kita tanam di bulan Rajab, yang nanti kalau kita biasakan dan teruskan di bulan Sya'ban, kita akan memetiknya di bulan Ramadan. Oleh karenanya jangan terlalu fanatik di dalam melaksanakan apapun ibadah di bulan Rajab. Apa aja kebaikan, itulah tanaman kita. Kalau ulama mengajarkan kepada kita istighfar, banyak-banyak istighfar. Jangan terpaku dan tersudut kepada jumlah istighfar yang harus kita banyakkan, tanpa terkecuali sebanyak-banyak. Kalau ada yang mengklasifikasikan istighfar namanya istighfar Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ini jenis daripada istighfar. Kalaupun dinyatakan sebagai istighfar hanya khusus di bulan Rajab, sebetulnya apa aja istighfar yang kita kumandangkan di bulan Rajab boleh. Yang saya bilang jangan fanatik. Kalau orang bilang istighfar Rajabnya tadi Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ada yang beristighfar selain istighfar ini, kalau boleh, itu juga tidak dibenarkan. Kita berzikir, apapun zikir yang kita lakukan, apa aja, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, auqalah, membaca Al-Quran, ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan di dalam bulan kemuliaan. Enggak terpaku kepada satu amalan saja. La ilaha illallah doang misalkan, subhanallah saja barangkali. Apa aja zikir yang kita ucapkan, insyaallah semuanya menjadi tanaman-tanaman yang nanti kita akan bisa berdoa. Apa aja berdoa, silakan. Baik yang maksud, yang memang sumbernya dari Al-Quran dan dari Al-Hadis, silakan. Atau yang ghairu maksud, doa yang mungkin redaksinya dari bapak-bapak ibu-ibu masing-masing, silakan. Punya keinginan, punya obsesi, punya cita-cita apa di doanya,
dikumandangkan di bulan yang mulia ini, insya Allah pasti dikabul oleh Allah. Istighfar yang dikumandangkan dan diistighfarkan, Allah janji akan ampunkan semua dosa-dosa. Doa yang kita minta kepada Allah pasti dijawab. Cuma memang dalam berdoa itu Allah janji ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku jawab, pasti akan aku kabul. Bisa cepat, bisa lambat, bisa diganti dengan yang lainnya. Maka kalau berbicara masalah doa yang cepat itu adalah orang-orang tertentu dijawabnya. Kalau kita mah yang banyak maksiat mungkin dilambatkan. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjawab doa kita dengan cepat, tapi kita yakin Allah akan menjawab doa kita di waktu yang tepat. Mengerti maksudnya? Jangan pesimis. Kalau seandainya Allah tidak mengampunkan dosa kita dengan cepat, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dari istighfar kita kumandangkan setiap saat di waktu yang tepat. Yang pasti Allah jawab doa kita. Kalau tidak cepat, kalau tidak di waktu yang tepat, yakin nanti di hari kiamat Allah akan jawab dan buktikan semua yang kita doakan. Maka jangan pilih-pilih dalam berdoa. Jangan malas-malas berdoa. Jangan putus asa ketika berdoa. Jangan pura-pura ketika berdoa, berzikir, beristighfar. Kalau Rasulullah dalam sebuah bahasan dan dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum mustayqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, mintalah sesuatu kepada Allah dengan keyakinan bahwa apa yang kita minta dan kita doakan dikabul oleh. Sugesti juga buat kita. Doa udah lama, udah banyak, udah capek, nggak ada tangan, kagak dijawab, nggak dikabul juga. Ya. Ingat, Allah pasti menjawab semua doa kita. Tadi saya bilang kalau nggak cepat langsung, bisa nanti di waktu yang tepat. Kalau enggak dengan cepat dan di waktu yang tepat, nanti pasti di hari akhirat dijawab, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan yang mulia ini tebarkan kebaikan. Apa ada yang menjadi tanaman buat kita? Karena nanti kita akan bisa menikmati dari apa hasil yang kita tanam. Jangan merasa saya nanam segini hasilnya sekian. Gak usah main hitung-hitungan dah. Gak usah main itu. Zikirnya sekian, puasanya sekian hari, kemudian baca Qur'annya sekian. Gak usah, yang penting kita amalkan aja seakan-akan kita lagi nanam. Nah, nanti kita akan petik hasilnya. Karena orang nanamnya sekian, pengen dapat hasilnya sekian, gitu. Nggak usah. Ya sudah, kerjakan apa yang kita bisa di bulan ini. Berpuasa, silakan yang mampu 1 hari puasa, 2 hari lebih baik, 3 hari pun lebih baik. Semakin baik, semakin banyak, semakin tinggi
keikhlasan dan keseriusan serta keimanan dan ihtisaban kita melaksanakan ibadah kepada Allah, maka akan dibalas dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Wa man zada zadallahu ajra. Kalau dia menanam sedikit pasti dapat balasan. Ditambah akan ditambah lagi balasan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hitung. Tidak. Nanam baik kalau bahasa kita. Ya, makanya di dalam kata ulama Rajab itu syahruz zar'i. Bulan nanam. Wa Syaban syahrus suqya. Bulan Syaban itu nanti bulan jiram. Maksudnya jiram mempertahankan apa yang sudah kita tanam dan dibiarin baik. Jangan nanam doang. Habis ditanam dirawat. Kalau ada rumputnya dicabutin. Kalau tanahnya keras digumburin. Kalau kurang pupuk ditambahin pupuknya. Kalau layu disiram. Begitu, ya. Jangan hanya sekedar tanam sekali aja. Inilah yang namanya merawat itu ada kaitannya dengan kontinuitas dan istiqomah di dalam melakukan ibadah. Sekali kita melakukan tanaman dan ibadah, jangan sekali itu kita melakukannya, tapi rawat terus, biasakan terus, istiqomahkan terus. Meskipun sedikit, insya Allah hasilnya akan sempurna. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal. Saya sedikit mengutip dalam sebuah kitab. Qila, dinyatakan inna Rajab, sesungguhnya Rajab itu salah satu ahruf, terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ar-Rabu yadullu ala rahmatillah. Ra ini adalah menunjukkan rahmat Allah. Huruf Ra-nya artinya peluang kita mendapat kasih sayang Allah dari apa yang kita lakukan, kebaikan dan amal saleh di dalamnya, itu mengundang rahmat Allah. Meskipun kecil, meskipun sedikit, meskipun murah harganya, meskipun ringan timbangannya, yang terpenting adalah kebaikan di mata Allah akan dihitung dengan 10 kali lipat balasannya sampai 700 kali. Ya. Pernah dalam sebuah riwayat ada pelacur masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara nolong anjing kehausan. Kenapa harus anjing juga bebek? Kalau bebek mah gampang ngasihnya, nggak galak. Tapi kalau gugup, galak, risikonya berat. Itulah yang menjadi keseriusan Allah membalas kebaikan. Meskipun orang yang berdosa dibalas dengan rahmat yang sangat luar biasa. Kalau bebek, kalau kambing gampang. Ngasih makan kerbau, ngasih makan burung, ngasih minum peliharaan kesayangan kita, nggak ada masalah. Tapi kalau ngasih minum guguk, nggak semua orang bisa melakukan. Inilah rahmat Allah. Artinya tantangan berat ketika kita lakukan dalam memberikan sesuatu, terbukalah rahmat Allah. Itu kan saya pernah alamikan juga, pernah melihat kecoa kejengkak. Ibu, bapak kalau melihat kecoa kejengkak, apa yang dilakukan?
Hari ini. Biar tiba. Padahal itu adalah perbuatan yang berat bagi kita untuk menolongnya. Tapi di saat kita tolong itu yang berat, maka akan menurunkan rahmat yang sangat luar biasa. Ya, seumpama kita nolong orang yang pelit, ngasih sesuatu kepada orang yang pelit, siap nggak hati menolong orang yang pelit? Siap nggak hati kira-kira? Tapi kalau seandainya kita lakukan dengan keikhlasan, masya Allah, terbuka rahmat Allah dengan berlipat-lipat ganda, melebihi daripada apa yang kita lakukan. Maka pantas kalau seandainya kita menolong orang yang pelit, itu surga terbuka dengan lebar. Masya Allah. Cuma berat. Memaafkan orang yang zalim berat. Orang yang udah nampar kita, orang yang udah nonjok kita, kita maafin. Bisa nggak? Bisa nggak? Orang yang udah nampar kita, mukul kita, nonjok kita, nyakitin kita, kita maafin. Biarin dah, saya maafkan. Ada nggak yang kayak gitu? Itu kalau dilakukan surga terbuka lebar-lebar. Masya Allah. Ini namanya rahmat. Yang kedua, wajib yadullu ala jirmil ibad. Jirm itu artinya kriminalitas, kesalahan hamba Allah. Wabahu yadullu ala birrillah. Sementara baknya itu adalah baktinya dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatnya Allah kepada semua hamba dan makhluknya, itu adalah bir, tanda bakti Allah kepada semua makhluk. Masya Allah. Makanya hadirin jamaah sekalian rahimahumullah. Oleh karenanya di sini dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, seakan-akan yaqul, ya abdi, wahai hambaku, ja'altu jirmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati. Aku jadikan maksiatmu, kriminalitasmu, dosamu di hadapan baktiku dan di hadapan rahmatku. Fala tabqalaka jirmun wala jinayah. Maka sekarang udah enggak ada lagi dosa, udah enggak ada lagi kriminalitas yang kamu lakukan. Itu disebabkan bihurmati syahri Rajab, dengan datangnya kemuliaan bulan Rajab. Dengan syarat kalian mau beristighfar, dengan syarat kalian mau berdoa, dengan syarat kalian mau melaksanakan ketaatan dengan amal soleh, dengan syarat kalian tingkatkan keimanan dan ketakwaan kalian kepadaku. Semua dosa, semua kesalahan aku hapus dengan kemuliaan bulan Rajab. Masya Allah. Ya, maka kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam hadis yang lain, qila inna Rajab ba'da ma yamdi yas'adu ila samai fa yaqulu Allah ta'ala ya syahri. Ini ketika suatu saat bulan Rajab itu naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, wahai syahri, wahai bulanku. Karena Rajab itu adalah syahrullah, bulan Allah. Sya'ban syahri atau bulan Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan umat Rasulullah. Allah bilang kepada Rajab, ya syahri, wahai
mencintai dan mereka mengagungkanmu, ya, mereka semua makhluk-makhlukku. Fayasbutu wala yatakallam, maka Rajab ini diam, dia tidak berbicara dan tidak menjawab pertanyaan Allah, hatta sehingga Allah yas'ala saniyan, menanyakan kepada Rajab yang kedua kali, wasalisan, dan ketiga kali, tetap yasbutu wala yujib. Ini bulan Rajab tidak menjawab dan tidak menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yaqul, setelah 3 kali Allah menanyakan tentang apakah hamba-hambaku memuliakanmu dan mencintaimu, bulan ini menjawab, Ilahi anta sattarul uyub. Wahai Allah, ketahuilah Engkau ini adalah zat yang menutup semua aib-aib semua makhluk. Allah itu menutup aib kita. Enggak pernah Allah membeberkan aib kita. Kesalahan yang kita lakukan enggak pernah dibeberkan sama Allah. Dosa-dosa kita enggak pernah dihitung, dilaporin sama Allah. Hamba Allah, kamu sejak balik sampai usia sekarang dosa kamu udah sekian. Pernah enggak Allah bilang sama kita kayak gitu? Allah itu sattarul uyub. Allah mengunci, menutup semua aib-aib hambanya. Enggak pernah membeberkan. Tidak seperti manusia senang membeberkan aib orang lain, tapi benci dan tidak suka membeberkan aib diri sendiri. Allah aja enggak pernah lagi membeberkan aib dosa kita. Kita kalau hitung-hitung dosa kita dari balik sampai sekarang udah berapa, Pak? Udah berapa? Jangankan dari balik, dari pagi dah. Jangankan dari pagi, dari tadi sore di sholat asar, berapa dosa yang kita lakukan? Tapi Allah enggak pernah lagi mengungkit-ungkit, membeberkan dosa dan aib kita. Begitu. Amarta khalqaka bi ayyasturu uyuba ghairi, maka Engkau perintahkan kepada semua hamba-hamba Allah, semua makhluk-makhluk Allah, agar mereka mau menutupi aib orang lain. Sebenarnya Allah memerintahkan kita karena Allah sendiri menutup aib hambanya. Kalau Allah menutup aib hambanya, maka seharusnya hambanya mau menutupi aib orang lain. Wasamnani rasuluka asal, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan diriku Rajab sebagai bulan asom, bulan yang budeg. Apa bulan budeg? Tuli. Jadi Rasul menyatakan Rajab itu adalah bulan yang tuli, nggak dengar. Apa maksudnya? Ana sami'tu ta'atahum wa lam asma' maksiatahum. Kata Rajab, saya tuli itu maksudnya bukan enggak dengar. Aku hanya dengar perbuatan-perbuatan saleh yang dilakukan oleh hamba Allah, tapi aku tuli tidak mau mendengar maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah. Ini pelajaran buat kita. Seharusnya dulu kita hanya dengar kebaikan-kebaikan orang lain. Yang kita sebut itu adalah yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Kadang-kadang kita beda. Yang kita sebut, yang kita dengar yang buruk, yang baik malah sengaja dibudegin. Ya, kalau bulan Rajab
ini nggak peduli dengan maksiat hamba Allah, tapi yang didengar, yang diterima, yang diangkat dan dilaporkan oleh bulan Rajab kepada Allah adalah kebaikan-kebaikan hambanya. Makanya ini bulan disebut bulan Tuli. Masya Allah, ya, bersyukur kita diberikan bulan yang dikenal dengan bulan Tuli. Ya Allah, ya, akhirnya apa? Ya, karena ini bulan Tuli, wa ibadi ma'ibuna, dan hamba-hambaku semuanya berbuat aib, qabiltuhum ma'a uyubihim bihurmatika. Kata Allah, meskipun hamba-hambaku ini berbuat aib, berbuat dosa, tapi tetap aku terima. Meskipun mereka berbuat aib, ya, kebaikan-kebaikan mereka, bihurmatika, karena kemuliaan bulan Rajab. Wa anta ma'ibun wa aghfiru lahum binadamatin wahidatin. Maka engkau juga, ya, melakukan perbuatan dosa atau aib, wa aghfiru lahum, tetap aku mengampuni dosa-dosa mereka, binadamatin wahidatin, kalau mereka mau menyesal dengan terus beristighfar dan mau bertaubat. Manfaatkan waktu yang baik ini untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini satu lagi barangkali di atas sekian banyak fadilah bulan Rajab, bahwasanya ya, di dalam fadhail Rajab, utama bulan Rajab, An Ibnu Abbas, dari sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah telah ridho kepada beliau berdua, anaknya sama bapaknya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, saumu awwali yaumin min Rajab, puasa hari pertama di bulan Rajab, kafaratu salasi sini, bisa menghapuskan dosa selama, ya, salasa sini, 3 tahun lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bisyaratnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wasani, dan di hari kedua, kafaratu sanatain, menghapuskan dosa 2 tahun. Wasalis, dan di hari ketiga, kafaratu sanatin, menghapuskan dosa 1 tahun. Summa kullu yaumin kafaratu syahrin bil jami' sahih. Ya. Kemudian setiap 1 hari setelah 3 hari pertama itu, Allah mengampunkan setiap 1 kali berpuasa atau 1 hari berpuasa sebanyak 1 bulan ampunan dosanya atau pahalanya. Ya, ya, kalau misalnya kemarin nggak melaksanakan puasa di hari pertama, kedua, ketiga, ya, mungkin bisa kita puasa di hari-hari yang lain, karena balasannya mendapat balasan orang beribadah selama 1 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, ya, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang disanadkan oleh Abu Hurairah, Allah telah ridha kepada beliau, innahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasum ba'da Ramadan, belum pernah melakukan puasa setelah Ramadan, ya, illa Rajab wa Sya'ban, kecuali puasa yang paling banyak beliau lakukan yaitu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya, karena dalam sebuah riwayat Rasul melakukan puasa Rajab 1 bulan penuh. Artinya paling banyak beliau melakukan puasa di hari,
ya setiap bulannya itu dilakukan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena Rasul setiap bulan berpuasa kurang lebih 12 kali setiap bulan. Kalau Bapak Ibu puasa berapa hari dalam sebulan? Berapa hari? Rasul yang sudah masuk itu puasa setiap bulan ya minimal 12 hari. Kapan? Awal bulan 1 hari, akhir bulan 2 hari. Senin Kemis dalam 1 bulan ada berapa? 8 tambah 2 10. 3 hari pertengahan bulan 13, 14, 15. Jadi berapa semuanya? Berapa? 13 hari. Kenapa jadi 12? Itu puasa tengah bulan kadang-kadang penuh Kamis atau apa Senin. Jadi jumlahnya enggak 13 hari, 12 hari Rasulullah SAW berpuasa setiap bulan. Kita berapa hari dalam sebulan puasa? Nah, Masya Allah. Apalagi di bulan Rajab sama bulan Sya'ban, Rasulullah berpuasa itu lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Dalam bisyarahnya, dalam berita gembiranya, 1 hari kita berpuasa di bulan Rajab, nanti kita akan diberikan air di sungai Rajab yang ya baunya, wanginya melebihi daripada minyak kasturi, beningnya melebihi daripada salju, manisnya itu air kalau dikecap melebihi manisnya madu. Diberikan kepada orang yang berpuasa 1 hari di bulan. Insya Allah kita bisa menunaikannya. Masih banyak waktu di bulan Rajab ini kalau mau berpuasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini aja, masih banyak sebetulnya kalau berbicara masalah fadilah utama bulan Rajab. Yang penting ya jangan terlalu fanatik aja. Mohon maaf, saya bilang terlalu fanatik dalam artian istighfarnya harus itu, zikirnya harus segitu jumlahnya, ya. Jadi puasanya harus sekian hari. Kalau nggak begitu nggak boleh, ya. Jadi kapan aja dan biasa saja kita lakukan. Dapat 1 hari, alhamdulillah. 2 hari, ya alhamdulillah. 3 hari, ya. Berkali-kali kita mengucapkan alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini aja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seri pertanyaan? Iya, Bu, silakan. Ada badannya hasbunallah. Iya. Hasbunallah sih sebetulnya. Iya, sama aja. Kalau hasbiyallah buat dewekan, buat diri sendiri. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yaitu hasbi Allah berarti buat diri sendiri. Tapi kalau hasbunallah buat rame. Itu aja sebetulnya. Jadi hanya objeknya saja. Kalau hasbi disambung hasbi Allah itu berarti untuk diri sendiri. Cukuplah bagi itu. Tapi kalau hasbunallah cukuplah bagi kita semua. Nah, tergantung kita. Kita juga doa, ada yang Rabbi firli, itu buat dewekan doa. Ya, buat dewekan saja. Tapi kalau seandainya Rabbi firlana, ada juga Rabbi, ada lagi Robbana, gitu kan ya. Rabbi firlana itu hanya objeknya aja. Kalau Rabbi firli buat diri sendiri, kalau Rabbi firlana buat semuanya. Gitu. Rabbi firli waliwa hidayah. Waliwa cuma untuk orang tuanya dia doang dia, gitu. Ya buat dirinya sendiri, yang lainnya kagak kebagian. Ya gitu. Makanya kalau berdoa buat diri sendiri
bisa dipakai domir ana, pakai iya. Tapi kalau untuk jamaah pakai domir nahnu, pakai robbana, ya, bukan robbing fir, tapi robbing fir lana, robbana hablana, ya, bukan robbi habli minas sorry. Itu doa buat konsumsi sendiri, nggak cocok dipakai buat orang lain. Kalau buat orang lain pakainya yang banyak, ya, seperti hasbi Allah berarti buat dirinya sendiri. Tapi kalau hasbunallah buat semua orang banyak, bisa suaminya, bisa anak-anaknya, bisa menantunya, cucunya, tetangganya, semua orang banyak. Itu aja objeknya. Ada lagi yang lain? Nah, Katanya kalau untuk suruh cebok itu Pak. ya. Kalau untuk disuruh cebok, ya. Kalau seandainya itu ada keraguan atau ada syak yang keluar itu bukan hanya angin, ya, yang keluar bukan hanya angin, bisa jadi apa? Air. Ya, cairan. Nah, itulah yang harus dicuci, dibersihkan. Karena kalau udah keluar air barangkali itu, apalagi kalau udah keluar apa? Udah keluar emas gitu. Keluar dia wudu harus cebok. Jadi kalau seandainya hanya angin saja terapi, angin saja enggak jadi mas. Jadi kalau ada keraguan, ini kok yang keluar kayaknya bukan angin doang kan? Pernah nggak ngerasa gitu? Nah, kalau merasa begitu maka kudu istinja gitu pada. Ada lagi yang lain? Ya, silakan main. Yang dapat kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi